Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Norindasari dengan NIM 23101162220044 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah linguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya Damanhuri MPD. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi linguistik terkait fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah studi tentang aturan dan pola bunyi dalam bahasa. Fonologi itu seperti aturan main suara dalam bahasa. Bayangkan fonem adalah potongan puzzle. Misalnya bunyi P yang terdengar berbeda pada kata pat dan bat. Alofon itu variasi kecil. Contohnya kalau kita mengucapkan kata pat, bunyi P bisa ada hembusan sedikit. Tapi kalau kata spin, hembusannya tidak ada. Proses fonologis itu seperti trik sulap bunyi berubah. Di Indonesia misalnya bunyi bisa berubah agar pas dengan bunyi sekitarnya. Jadi sapi bisa kedengaran seperti sabi. Studi fitur bunyi itu seperti ngecek gerakan lidah dan bibir untuk membuat bunyi. Intonasi atau melodi suara juga penting. Ini membantu kita mengungkapkan perasaan dan arti saat berbicara. Jadi fonologi itu dasarnya aturan main bunyi dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian materi selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dalam bahasa. Morfem adalah bagian terkecil dalam kata. Dibedakan menjadi morfem bebas yaitu kata dasar dan morfem terikat yaitu awalan, akhiran, atau infiks. Contoh morfem bebas yaitu main dalam kata bermain. Contoh morfem terikat yaitu ber sebagai awalan dalam kata bermain. Proses morfologis melibatkan berbagai cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, atau konversi. Contoh afiksasi yaitu berawalan dalam berlari. Contoh reduplikasi yaitu tidur menjadi tidur-tidur untuk menyatakan tidur dengan nyenyak. Jadi morfologi membantu kita memahami struktur kata dan cara kata-kata dibentuk dalam bahasa kita. Kemudian materi selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis adalah studi tentang struktur dan pola hubungan antar kata dalam kalimat. Ini membahas cara kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Sintaksis mencakup topik seperti subjek, predikat, objek, dan klausa. Contoh subjek yaitu kata Ani dalam kalimat Ani makan nasi. Contoh predikat yaitu kata makan dalam kalimat Ani makan nasi. Contoh objek yaitu kata nasi dalam kalimat Ani makan nasi. Sintaksis juga melibatkan pengaturan kata untuk membentuk struktur yang benar, seperti urutan kata dalam kalimat atau penggunaan kata yang sesuai. Jadi, sintaksis membantu kita memahami aturan penyusunan kata dalam kalimat sehingga pesan dapat disampaikan dengan jelas dalam bahasa. Kemudian materi selanjutnya ada wacana. Wacana adalah studi tentang cara kalimat-kalimat dihubungkan dalam sebuah teks untuk menyampaikan makna. Ini membahas cara ide-ide diorganisir dan dihubungkan satu sama lain dalam sebuah tulisan atau pembicaraan. Contoh ide utama yaitu pernyataan pokok yang mengemukakan inti dari wacana. Contoh paragraf yaitu satuan ide yang terorganisir dengan awal dan akhir yang jelas. Wacana juga melibatkan penggunaan koherensi dan kohesi yang digunakan untuk menjaga alur logis dan kelancaran antar paragraf. Jadi, wacana membantu kita memahami cara ide-ide diorganisir dalam teks untuk mengkomunikasikan informasi atau gagasan secara efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu semantik. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kata, frasa, dan kalimat menyampaikan arti serta hubungan antar makna. Contoh makna kata misal kata hujan yang merujuk pada air yang jatuh dari langit. Contoh makna frasa misal
kata mobil merah yang menggambarkan mobil yang berwarna merah. Contoh makna kalimat misal dia membaca buku, menyatakan aksi membaca yang dilakukan oleh seseorang. Semantik juga melibatkan analisis hubungan antara makna kata seperti sinonim, kata-kata yang memiliki makna mirip, atau antonim, kata-kata yang berlawanan makna. Jadi semantik membantu kita memahami dan menganalisis cara bahasa menyampaikan arti dalam berbagai konteks. Dan materi yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sehari-hari. Ini melibatkan pemahaman bagaimana konteks tujuan dan situasi memengaruhi makna bahasa. Contoh makna tutur misal pada kalimat "Bisakah kamu tutup pintunya?" mungkin lebih dari sekadar permintaan, bisa jadi ajakan sopan. Contoh presuposisi misal pada kalimat "Lagi hujan", ada asumsi bahwa orang yang diajak bicara tahu bahwa sebelumnya ada pembicaraan tentang cuaca. Pragmatik juga melibatkan penelitian tentang unsur-unsur nonverbal seperti intonasi, gestur, dan kontak mata yang memengaruhi interpretasi komunikasi. Jadi pragmatik membantu kita memahami cara bahasa digunakan untuk mencapai tujuan komunikatif dalam konteks tertentu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi linguistik terkait fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.